dilakukan penangkapan pada 29 September jam 8 terhadap tersangka R. Ya. Untuk barang bukti, ya, satu ini sepeda motor Honda Beat, satu buah STNK, satu buah kunci kontak, ya. Pasal yang dilanggar pasal 362 dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun. Ya. Itu yang pertama, isi 15. Untuk yang kedua, TKP, ya, IG gitu. tempat kejadian perkara di sebuah warung di desa Keduaung, kecamatan Sidoagung. Ya. Untuk tersangka saudara DP, ya, pekerjaan buruh harian lepas, ya, warga di kecamatan Sindang Agung. Ya. Modus operandi yang dilakukan, ya, ketika tersangka melintas melihat sepeda motor yang sedang ada di warung, ya, yang sedang tutup, kemudian tersangka pulang ke rumah membawa gunting berukuran 15 cm, kemudian berjalan menuju lokasi untuk merusak kunci kontak sepeda motor tersebut. Ya. Namun akhirnya bisa diungkap oleh Satreskrim Polres Kuningan terhadap 2 perkara, 2 TKP, dan barang bukti nanti rekan-rekan bisa lihat di depan ruangan ini, ya, ada 2 sepeda motor yang konversi pers tentang curanmor. Tadi narkoba nuaina curanmor. Demikian, silakan kalau ada pertanyaan dari rekan. Artinya yang kejadian yang kedua itu lokasi rumah pelaku dengan TKP itu dekat betul? Ya, jelaskan lokasi hasil. Jadi untuk yang mana nih? Yang kedua kan? Yang di warung tadi. Yang di warung Kan dia sempat pulang katanya ngambil. Ya betul. Jadi memang sama-sama dari rumahnya pelaku dengan TKP itu lumayan dekat ya jaraknya. Jadi pelaku itu melihat ada sebuah sepeda motor, kemudian timbullah niatnya untuk melakukan pencurian. Nah, karena pada saat itu pelaku belum membawa alat, kemudian pelaku sempat mengambil alat. Nah, kemudian alat yang diambil berupa gunting. Ya, cobalah pada saat di TKP, kemudian bisa dan membawa kabur ke kendaraan. Kemudian barang motor dulu ya, motor dikemanain kan? Dijual atau tidak? Teh. 1, 2, 3, tahan 1, 2, 3. Itu mang. Cukup. Oke. Jadi pertanyaan silakan. Motornya si barang bukti Untuk kendaraan dipakai sendiri oleh pelaku. Jadi pada saat kita amankan juga kendaraan yang dipakai. Atau kepanggihnya. Kepanggih ketewa. Ada yang lain? Cukup. Yang lain yang perlu ditanyakan rekan-rekan? Ya. Yang kasus LGBT gimana, Pak? Yang di Yang Cilimus. Oke. Kecamatan Cilimus. Jadi untuk perkara yang tadi ditanyakan, ya, Video ya, konferensi. itu sudah sedang dalam proses penyidikan dari Satreskrim Polres Kuningan, ya, menggunakan sistem peradilan anak, dalam artian korban dan anak yang berkonflik dengan hukum, ya, masih di bawah umur. Kami tidak bisa memberikan identitas apapun, ya, karena anak di bawah umur. Yang jelas itu semua sudah kami proses dan dalam proses penyidikan menggunakan sistem peradilan anak. Ya. Untuk anak yang sedang berkonflik dengan hukum diamankan di rumah aman dalam pengawasan UPTD PPA bersama unit PPA Polres Kuningan. Ya. Penyelesaian kasus ini tetap sinergi kami dengan UPTD PPA, ya, dan menggunakan sistem peradilan anak tadi. Mungkin itu yang bisa saya. Berarti yang tadi yang duanya berarti dipisah atau dipisah berarti? Oh tidak. Kalau si korban tetap dikembalikan ke orang tua, keluarga, ya. Dalam artian yang anak yang berkonflik dengan hukum ini diamankan di rumah aman dalam pengawasan UPTD. Pan statusnya masih pelajar, Pak. Gimana itu, Pak, untuk kelanjutan pendidikannya? Ya, makanya tadi saya katakan menggunakan sistem peradilan anak, UPTD PPA berkoordinasi juga dengan pihak sekolah dan orang tua, ya. Mungkin itu. Kalau yang mengedarkan video gimana, Dan, Pak? untuk yang si pelaku ini kan dari hasil observasinya apakah dia juga dulu pernah jadi korban sodomi atau gimana, dong? Ya, itu masih dilakukan observasi, ya, oleh UPTD PPA karena anak yang di bawah umur, ya, tidak bisa juga kami
melakukan hal-hal yang seperti orang dewasa ya dalam pemeriksaannya. Pak, yang penyebaran video gimana Pak? Itu kan semakin masif penyebaran videonya gimana Pak? Nah, saya himbau ya, tolong ya untuk masyarakat khususnya Kabupaten Kuningan, saya minta tolong ya stop, jangan melakukan penyebaran atau viral terhadap video tersebut. Gimana sanksinya Pak? Ya, karena bisa dikenakan sanksi ya Undang-Undang ITE. Saya bermohon stop. Siap. Ya. Kasihan kepada keluarga korban ya, karena ini masih anak-anak semua di bawah umur ya. Siap. Kalau saya minta masyarakat Kuningan jangan memperkeruh atau memviralkan video-video yang kurang Berbau pornografi. pantas ya. Pornografi. Dan kalau pelaku sama si korban ini satu lokasi atau gimana? Pelaku sama korban ini satu desa atau gimana? Ya, untuk mungkin satu kecamatan ya. Satu kecamatan ya. Siap. Kalau TKP dipastikan di Kuningan. Ya, dipastikan Kuningan, kecamatannya sama, tapi mungkin 4 desa. Katanya di sarana pendidikan ya? Sekolah. Jadi mohon izin untuk TKP, jadi kita juga tidak bisa menyebutkan ya Siap. identitasnya secara Aturan. gamblang ya. Intinya dari perkara tersebut untuk TKP-nya itu dilakukan di salah satu SD di Kabupaten Kuningan. Siap. Di salah satu ruang kelas SD di Kabupaten Kuningan, yang tentunya SD tersebut tidak bisa juga kami sebutkan. Mungkin ada hal-hal tadi yang sudah disampaikan Bapak Kapolres, mungkin saya informasikan. Siap. Intinya gini, rekan-rekan. Ini sudah dalam proses penanganan Satreskrim Polres Kuningan. Ya. Saya minta tolong masyarakat stop untuk memviralkan. Ya. Termasuk yang menyebarkan pertama apa kena nggak Pak? Ya, itu apabila nanti kami temukan ya bisa dikenakan Undang-Undang ITE. Oh, siap. Untuk kasus yang tadi malam di Kecamatan Siwaru bagaimana? Ya. Yang diamankan? Ibu dan anak. Ibu dan anak kandung. Jadi untuk kasus yang Siwaru, jadi tadi malam sudah ada kami amankan, kemudian itu sedang dalam proses ya, dalam proses penyelidikan karena kita diamankan itu tadi malam sudah kita lakukan pemeriksaan, kemudian mungkin hari ini akan kita lakukan gelar perkara dulu. Apakah perkara ini bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak? Terus kemudian setelah naik tahap penyidikan kita dalami kembali. Kemudian baru nanti gelar perkara terkait dengan penetapan tersangkanya. Jadi saat ini sedang dalam proses penyelidikan, masih dalam proses tahap penyelidikan. Setelah itu nanti kita akan gelarkan ke tahap-tahap selanjutnya. Sementara untuk terduga pelaku ibu dan anak sudah kita amankan di Polres Kuningan. Kebuka motifnya naon sih? Itu berarti pada saat pembuatan video itu di rumahnya sendiri ya? Itu masih kita dalami ya. Mungkin nanti kita akan rilis kembali setelah mungkin jadi tersangka atau bagaimana. Sekarang kan statusnya masih jadi saksi nih. Jadi kita belum bisa terlalu membuka, belum bisa terlalu memberikan informasi yang lebih dalam terkait dengan kasus tersebut. Karena termasuk kasusnya ini baru. Ya termasuk apakah di bawah pengaruh obat atau gimana gitu kan yang jadi pertanyaan. Ya. Jadi begitu mendapat laporan langsung ditindaklanjuti ya, diperiksa awal, masih dalam pendalaman dan penyelidikan. Nanti update perkembangan akan kami sampaikan. Siap. Ya sudah ditertangani juga langkah awal oleh Satreskrim Polres Kuningan. Wawan. Ada lagi? Wawan. Oh iya. Wawan. Wawan yang ASN. Iya benar sih Wawan. Ternyata rekan-rekan banyak juga pertanyaannya. Sekalian borongan. Borongan. Jadi untuk saudara WW ya sudah dilakukan observasi, kami sedang melaksanakan observasi Satreskrim ya terkait kejiwaan, permasalahan kejiwaan dan yang lain sebagainya ya. Jadi hasilnya akan disampaikan nanti 2 minggu ya. Karena ini masuk ke dalam rangkaian penyelidikan dan penyidikan. Namun untuk saudara WW dilakukan observasi dulu terhadap kejiwaannya seperti apa, nanti akan diupdate kembali. Wawannya sekarang di mana Pak? WW-nya? Masih di dalam Rumah sakit. Salah satu rumah sakit dilakukan observasi. Tidak kabur, Pak. Tidak kabur. Tidak, dalam pengawasan rumah sakit dan dalam pengawasan Satreskrim Polres Kuningan. Jadi statusnya sebagai untuk status sementara masih diperiksa sebagai saksi. Setelah observasi baru bisa ditentukan melalui gelar perkara ya. Terus kan kami perlu melakukan hasilnya dulu nih. Apa nih kira-kira ya? Kan pihak Bisub sendiri membentuk tim Pak untuk tadi gimana Pak?
silakan ya, karena ini kan statusnya kalau tidak salah PNS. Iya. Memang sudah tanggung jawab dari Dinas Perhubungan. Betul. Yang namanya misalkan status PNS, karya berarti kan dinasnya di Dinas Perhubungan. Langkah apa yang harus dilakukan? Ya, karena jangan sampai ini merusakkan masyarakat. Ya, merusakkan masyarakat. Ya, kalau sudah merusakkan berbuat pidana, kami tidak tegas. Ya, terkait dinas terkait silakan melakukan pembinaan kepada anggotanya. Ya, itu mungkin langkah yang harus dilakukan. Ya, silakan berkoordinasi dengan kami. Ya, dan kita lakukan penyidikan untuk penanganan perkaranya. Kalau saksi yang sudah diperiksa, Mungkin bisa dijelaskan ke saya. sama kronologis Pak Kasat sekalian. Yang bawah ada ya Pak, terkait kejadian yang di lalu, Sabtu itu ya. malam minggu. Jadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kapolres terkait dengan Wawan. Saksi-saksinya sudah ada yang diperiksa sekitar ada 3 orang. Ya, 3 orang sampai 4 orang sudah diperiksa sebagai saksi. Kemudian nanti setelah hasil observasinya ada, apakah kita tidak tahu nih, belum tahu nih, apakah yang bersangkutan itu mengalami kejiwaan atau tidak. Nanti itu dari rumah sakit yang mengeluarkan. Nanti setelah itu baru kita akan gelarkan perkara. Apakah kasus ini bisa kita lanjutkan perkaranya di tahap persidangan atau tidak. Nah, tapi kita kembali lagi menunggu daripada hasil daripada rumah sakit. Kan waktu dulu juga pernah berulah, Pak. Kalau yang Waktu dulu juga pernah berulah. Ya, jadi gini, rekan-rekan. Karena ini sudah mungkin kejadian berulang. Iya. Betul. Akan sering berulang. Makanya kami inisiatif melakukan observasi itu. Ini seperti apa sih kejiwaan mentalnya, seperti apa gitu. Ya. Sehingga kejadian ini tidak berulang-ulang atau meresahkan masyarakat. Benar, Pak. Ya. Nah, saya minta tolong ya dari dinas terkait di mana dia bekerja, ya silakan juga melakukan pembinaan ini. Gitu. observasinya berarti di luar Kuningan ya Pak, biar Netral. steril. Steril. Iya, betul. Karena rumah sakit yang berkompeten kebetulan memang Ada di luar. ada di luar. Ya. Itu saja. Siap. Satu lagi Pak yang kemarin terbakar yang usahanya terbakar kemudian meninggal. Jadi kami dari Satreskrim juga mendapatkan informasi kemarin pada hari Rabu ya, pada hari Rabu tanggal 2 itu mendapatkan informasi bahwa ada kejadian atau peristiwa lahan yang terbakar di daerah Dharma. Kemudian masyarakat setempat melakukan pemadaman terhadap lahan tersebut dan ditemukan ada seorang laki-laki yang kurang lebih berumur 40 tahunan itu dalam keadaan meninggal dunia dengan kondisi luka bakar. Setelah kami melakukan penyelidikan dan melakukan olah TKP bersama tim identifikasi Polres Kuningan, itu mendapati bahwa korban tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan di dalam tubuh korban. Dan kemudian pada saat segala bidang lokasi jenazah pada saat itu ditemukan di lokasinya itu dikelilingi oleh hasil pembakaran daripada lahan tersebut. Diduga bahwa korban tersebut meninggal karena terjebak dalam api yang terbakar tersebut, kemudian mungkin mengalami sesak napas dan kemudian pada saat itu mungkin tidak bisa keluar dari kobaran api dan mengalami peristiwa terbakar. Jadi sementara itu yang dapat kami sampaikan. Untuk terbakarnya sendiri dari puskesmas kemarin sudah mengecek, mungkin sekitar ada 50%-an tubuhnya terbakar. Siap. Terima kasih. Rekan-rekan cukup ya. Sekian dulu pemirsa. Terima kasih atas kerjasamanya. Sehat selalu, ya, sukses selalu. Kita bertemu di